Di awal film, kita diperkenalkan dengan John, seorang petugas polisi yang tengah melarikan diri ke perbatasan Meksiko, sembari membawa seorang sandera dan uang berjumlah $2 juta. John akan mengarah ke El Chupo, sebuah kota yang dikenal dengan kota orang asing. Untuk bisa mencapai El Chupo City, John harus melewati sebuah kota kecil yang bernama kota El Frontras. Para penghuni kota El Frontras dikenal sangat brutal dan sangat benci dengan orang asing, terutama orang Amerika, alias El Gringo. Apalagi orang asing seperti John, yang mengantongi $2 juta. Kemudian, John membakar mobilnya, berikut dengan seorang tawanan di dalam bagasi. Adiós, perro. Adiós. Setelah cukup jauh berjalan, John tiba di kota El Frontras, dan menemukan sebuah gubuk, yang dihuni 3 orang preman. Salah seorang preman, terlihat sedang menyiksa seekor anjing. John yang seorang penyayang binatang, tentu tidak bisa diam, melihat hal itu. Lalu secara baik-baik, John memohon kepada pria tersebut, untuk menghentikan aksi brutalnya. Namun teguran dari John, malah dianggap lancang, oleh ketiga pria ini. Sehingga membuat mereka murka, dan langsung menyerang John, namun inilah yang John perbuat. Dengan cukup mudah, John mampu meratakan mereka bertiga. Kemudian, John melepaskan ikatan anjing ini, dan menghalaunya pergi. Si anjing yang memiliki insting, kalau John adalah orang baik, ia malah mengikuti John, kemanapun ia pergi. Said go on. Singkat cerita, John tiba di kota El Frontras. John yang sangat kehausan, lantas mendekati sebuah sumur, untuk melepaskan dahaga. Namun sayangnya, sumur tersebut ternyata kering lontang. Excuse me. Di tengah keputusasaannya, John malah dihadang oleh seorang wanita yang ingin merampok uang John. Meski dalam keadaan lemah karena haus, John tetap mampu melumpuhkan si wanita ini yang diketahui bernama Plaza. Bahkan, kemeja si wanita inilah yang berhasil dirampok oleh John. Setelah itu, John mengarah ke toko untuk membeli sebotol minuman. Namun si penjaga toko menolak memberikan John minuman dengan harga berapapun. Tak putus asa sampai di situ, John lantas mengarah ke sebuah restoran dan langsung memesan makanan dan minuman. Tapi tetap saja, John mendapat respon yang sama, yaitu penolakan. Diketahui kalau kota ini, warganya sangat anti dengan orang asing, terutama orang dari Amerika, alias El Gringo. Kemudian, Jack mengarah ke bar, dan langsung memesan bir. Namun si bartender yang bernama Anna, menolak melayani John, dan bahkan, mengusirnya pergi dari bar tersebut. Setelah John membayar $500, barulah Anna, mau memberikan John bir, di dalam gelas yang kecil. You're a gringo. Anna mengatakan kepada John, orang asing seperti John, tidak memiliki tempat di kota ini. Anna menyarankan, apabila John masih sayang dengan nyawanya, sebaiknya, John pergi secepat mungkin. Lalu adegan film, berpindah di sebuah markas, kelompok gangster yang dipimpin, seorang pria bernama Santos. Saat itu, kelompok gangster Santos, sedang merekrut anggota baru. Dengan cara dihajar, untuk menguji kesetiaannya. Tak lama berselang, Plaza datang menemui Santos. Memberitahu perihal John, seorang turis dari Amerika, yang berani menginjakkan kaki di kota ini. Plaza kembali memohon kepada Santos, agar dirinya direkrut, menjadi anggota gangster Santos. Namun Santos menolak, karena Plaza adalah seorang wanita. You have to do better than that.
fronteras of this. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang sheriff yang langsung mengajak geng Santos untuk mengusir John dari kota ini. Sheriff ini khawatir kalau John adalah mata-mata FBI yang sengaja ditugaskan menyusup ke kota ini untuk meringkus kelompok kartel. ¡Vámonos! Berpindah ke John, yang berniat melanjutkan perjalanan menuju ke kota El Chupo, yaitu dengan menaiki bis antar kota. Namun sayangnya, si penjaga tiket, yang juga benci dengan John, berkata kalau tiket menuju El Chupo sudah habis terjual. Ia lantas menyarankan John agar datang lagi besok hari. Get there, you tell me. Mau tidak mau, John terpaksa kembali ke bar. Karena hanya si bartender, yaitu Anna, yang mau menerima John di kota ini, meskipun dengan uang sogokan. Anna mengatakan, kalau kota El Chupo, sama saja seperti kota El Frontras, yang dimana warganya, tidak suka dengan orang asing, alias El Gringo. Anna pun mengizinkan John, bermalam di loteng barnya, tetapi dengan biaya $1.000. John yang tidak punya pilihan lain, terpaksa menyetujuinya. Namun sedari tadi, mata Anna terus menatap, ke arah tas yang dibawa John. Sepertinya Anna mulai curiga, kalau John adalah seorang buronan, yang membawa uang jutaan dolar. Well, Setibanya di dalam loteng, John langsung tertidur. Kemudian, kita diperlihatkan kilas balik, sehari sebelum John memutuskan melarikan diri ke perbatasan Meksiko. John yang seorang polisi, ditugaskan bersama kedua rekannya, untuk menjemput seorang saksi kunci, atas kejahatan seorang ketua kartel. Di mana saksi kunci tersebut, membawa uang $2 juta, sebagai barang bukti. Namun di tengah penjemputan, John dan kedua rekannya tersebut, diserang oleh kelompok kartel. Alhasil, kedua rekan John pun tewas, sedangkan John berhasil selamat, dan bersembunyi di dalam bagasi mobil. Ketika bagasi itu dibuka, John pun dengan sigap, berhasil membantai 2 orang anggota kartel. Kemudian, John terlibat baku tembak, dengan kelompok kartel tersebut. Semuanya berhasil John habisi, dan yang tersisa, hanya si tangan kanan ketua kartel. Karena sama-sama kehabisan amunisi, keduanya dengan terpaksa, berduel dengan tangan kosong. Namun pada akhirnya, John berhasil juga, membantai si tangan kanan. Alih-alih melapor kepada atasannya, John malah memutuskan, mencuri uang $2 juta tersebut, dan melarikan diri ke Meksiko. Kemudian, John terbangun, dan mendapati Anna, sudah berada di hadapannya. Lalu Anna mengusir John, sembari membuang tas miliknya, yang berisi $2 juta. Sebab Anna curiga kalau John, adalah seorang anggota kartel. Wait! Lalu John bergegas keluar, untuk mengambil tas tersebut. Sialnya John terlambat, karena tas tersebut, telah diambil oleh Vlasa, dan bergegas membawanya kabur. Namun di tengah pengejaran, tas tersebut malah dirampas, oleh para anak buah Santos. Kemudian, para anak buah Santos, terlibat baku hantam dengan John. Namun baku hantam terhenti, ketika si sheriff, dan si ketua gangster datang. Kemudian, Santos bertanya, siapa sebenarnya John, dan apa tujuannya, mendatangi ke kota ini. John menjawab, dirinya hanya turis biasa, yang hanya numpang lewat saja di kota ini, untuk menuju ke kota El Chupo. Mendengar hal itu, Santos langsung mengembalikan tas milik John. Tanpa Santos sadari, tas tersebut, berisi $2 juta. Santos menyuruh John, agar pergi dari kota ini, dan jangan pernah kembali lagi. Apabila John kembali lagi, Santos tidak akan segan-segan, menghabisinya dengan cara brutal. Sedangkan anjing yang mengikuti John, sama sekali tidak ada gunanya.
Namun di balik itu, seorang detektif bernama Andre tiba di lokasi baku tembak antara John dan kelompok kartel. Diketahui kalau Andre adalah atasan John, yang menugaskan John dan juga kedua rekannya menjemput saksi kunci tersebut. Kemudian, Andre mengikuti jejak mobil John yang mengarah ke perbatasan Meksiko. Berpindah ke John, yang kembali lagi ke bar, untuk berpamitan kepada Anna. John bertanya kepada Anna, kenapa warga El Frontras sangat benci dengan orang asing. Anna lantas menjawab, kalau kota El Frontras dikuasai oleh kelompok kartel, dan juga serif korup. Mereka khawatir, kalau para turis yang datang ke kota ini, adalah mata-mata FBI, yang ingin meringkus kelompok kartel, dan mengacaukan bisnis haram mereka. Kemudian, Anna meminta John pergi dari loteng barnya sekarang juga. Karena dirinya takut, Santos akan murka, mengetahui kalau Anna menampung seorang turis asing. Trust me. Town is not safe for you. Can I just come back inside? Kemudian, John kembali ke stasiun, untuk membeli tiket bis, menuju ke kota El Chupo. Namun lagi-lagi, si petugas bis mengatakan, tiket sudah habis terjual, dan baru akan ada esok hari. Sehingga mau tidak mau, John harus menunggu di stasiun. Namun sialnya, John malah ketiduran. Kemudian, Vlasa kembali merampok tas milik John. Sedangkan si anjing ini, malah diam saja, ketika John sedang dirampok. Sehingga John dan Vlasa, kembali terlibat aksi kejar-kejaran. Namun sekali lagi, Vlasa gagal merampok tas milik John, yang sempat terjatuh. Sehingga semua warga yang ada di sana, mengetahui kalau tas milik John, berisi penuh uang. Sementara detektif Andre, yang sedang dalam perjalanan, sebentar lagi akan sampai ke kota El Frontras. Sementara itu, Santos dan si serif, baru tahu dari warga, kalau tas yang dibawa John, berisi penuh uang. Mereka pun berencana, akan menangkap John, yang masih berada di stasiun, untuk merampas tas tersebut. New plan. Yes. Morales, cover the bus station. Di saat yang bersamaan, detektif Andre menemukan mobil yang dibakar oleh John yang berisi mayat saksi kunci. Kemudian kita diberitahu bahwa ternyata Andre adalah antek-antek ketua kartel yang uangnya dirampok oleh John. Andre berencana akan mengambil uang tersebut dan juga menghabisi John guna melenyapkan jejak saksi. Berpindah ke John, yang sedang diburu oleh para anak buah Santos. Sedangkan, bis yang akan ditumpangi oleh John, akan berangkat 5 menit lagi. Yang mana artinya, John hanya punya waktu 5 menit, membantai semua anak buah Santos. Apabila John ingin keluar dari kota El Frontras, dalam keadaan hidup. Puluhan anak buah Santos berhasil John bantai. Namun di waktu bersamaan, pada anak buah Santos yang lain, terus saja berdatangan. Alhasil, John pun terlambat mengejar bisnya, yang sudah keburu berangkat. Sedangkan bis berikutnya, baru akan ada lagi besok siang. Sementara itu, serif kembali mengerahkan pasukan bersenjatanya, untuk merampok uang milik John, berikut dengan menghabisi John. Si serif kesal kepada geng Santos, yang tidak becus menangkap John, yang hanya satu orang saja. Tanpa membuang waktu lagi, Santos dan pasukan bersenjatanya, kembali memburu John. Di tengah upaya keras John dalam melawan kelompok Santos, Vlasa malah kembali mencuri tas milik John. Di saat John akan mengejar Vlasa, Santos muncul menodongkan senjata. Alhasil, John dan juga Vlasa ditembak oleh Santos. Di saat Santos akan benar-benar menghabisi John, inilah yang terjadi. Anna muncul tepat waktu, dan berhasil menyelamatkan nyawa John. Berpindah ke detektif Andre, yang sudah tiba di gerbang kota. Namun saat hendak masuk,
Andre dihadang oleh para tentara korup yang merupakan anak buah si Sheriff. Kemudian Andre mengancam akan membawa pasukan yang lebih banyak, termasuk pasukan FBI, untuk menyerbu kota Alcatraz. Yang mana hal tersebut akan mengacaukan bisnis haram yang menjadi pendapatan terbesar di kota Alcatraz. Takut hal itu terjadi, pada akhirnya mereka membiarkan Andre masuk ke dalam kota Alcatraz. Berpindah ke John, yang dibawa oleh Anna, kembali ke dalam loteng bar, bersama dengan tas uang milik John. Kemudian, Anna mengobati luka tembak John, yang untungnya tidak mengenai organ vital John. Anna juga meminta maaf kepada John, karena telah mengusirnya. Sementara itu, Vlasa sangat kesal kepada Santos, yang malah tega ingin menghabisi dirinya, walaupun tembakan Santos meleset. Vlasa mengatakan, tujuannya mencuri tas tersebut, ternyata untuk diberikan kepada Santos, yaitu sebagai pembuktian, bahwa dirinya layak bergabung ke dalam geng Santos. Vlasa mengatakan kepada Santos, kalau yang menolong John adalah Anna. Kemungkinan besar, sekarang John berada di bar Anna. Berpindah lagi ke Anna dan John, yang malah terbawa suasana, dan berakhir dengan bercocok tanam. Tak lama kemudian, Santos dan gengnya tiba dan mengepung bar Anna. Santos memaksa Anna untuk segera menyerahkan John beserta tas miliknya. Kemudian, Santos melepaskan tembakan sebagai sebuah peringatan. Tembakan dari Santos didengar oleh Andre, yang kebetulan berada tak jauh dari lokasi bar tersebut. Kemudian, Anna keluar dan memberitahu Santos kalau John sudah pergi menuju ke stasiun 5 menit yang lalu. Akan tetapi, Santos sama sekali tidak percaya dengan ucapan Anna. Namun di balik itu, John yang masih berada di dalam ditodong oleh detektif Andre dari arah belakang. Andre mengatakan dirinya sangat kecewa dengan John yang malah melenceng dari misi. John mengatakan kalau dirinya sudah tahu kalau Andre adalah detektif korup yang merupakan antek-antek si ketua kartel. John juga tahu tujuan Andre mengincar dirinya, yaitu untuk mengambil uang tersebut, kemudian mengkambing hitamkan John. Kemudian, Andre membawa John keluar dan berhadapan dengan geng Santos. Andre mengatakan kepada Santos kalau John adalah buronan kepolisian Amerika. Andre akan membawa John kembali ke Amerika berikut dengan uang $2 juta tersebut. Andre mengatakan kalau uang tersebut merupakan barang bukti. Jika dirinya dan John tidak keluar dari kota ini dalam keadaan hidup dalam waktu 6 jam, maka pasukan polisi Amerika beserta pasukan FBI akan menyerbu kota Alcatraz untuk meringkus geng Santos. Mendengar ancaman tersebut, dengan terpaksa, Santos membiarkan John dan Andre pergi bersama dengan uang $2 juta tersebut. Karena apabila FBI sampai terlibat, bisnis haram mereka dipastikan akan hancur. John terpaksa menuruti keinginan Andre, karena Andre mengancam akan menghabisi Anna, wanita yang John sayangi, yang sudah banyak menolongnya. Ternyata, Andre membawa John dan menyerahkan uang tersebut kepada si Sheriff korup. Karena ternyata, si Sheriff korup ini adalah tangan kanan si ketua kartel, yang juga atasan detektif Andre. Kemudian, si Sheriff memberi Andre upah $500.000. Atas jasanya menghabisi saksi mata, serta mengamankan barang bukti, berupa uang $2 juta tersebut. Sehingga dengan begitu, si ketua kartel terbebas dari segala tuduhan. Sedangkan John sendiri, sengaja dijadikan sebagai kambing hitam, yang menghabisi saksi kunci, dan menggelapkan barang bukti. Setelah semuanya beres, Andre langsung pergi, sembari membawa uang $2 juta untuk diserahkan kepada si ketua kartel. Sedangkan John sendiri dikurung di dalam sel. Tak lama setelah itu, Sheriff menugaskan Santos untuk menghabisi John guna melenyapkan saksi mata. Namun tanpa disangka, John sudah berhasil melarikan diri dari sel tersebut. Kemudian, John membobol sebuah mobil dan langsung tancap gas mengejar detektif Andre. Di tengah perjalanan, Andre pun menyadari John mengejarnya dari belakang. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak. Saat mendekati pintu gerbang, John berhasil menabrak mobil Andre. Akan tetapi, Andre masih selamat, dan bergegas keluar dari mobil, sembari membawa tas uang tersebut. Menyadari John telah keluar dari mobil, Andre pun langsung bersembunyi di balik mobilnya, sembari memegang senjata, untuk berjaga-jaga. Namun pada akhirnya, John berhasil membuat posisi Andre terpojok. Andre lantas menyerahkan uang tersebut, dan memohon kepada John untuk mengampuni nyawanya.
Akan tetapi, John yang sudah terlanjur murka, langsung menghabisi Andre tanpa ampun. Sementara itu, si Sheriff memerintahkan Santos untuk menghabisi Anna dan membakar barnya, yaitu sebagai hukuman karena Anna telah menolong warga asing. Where is he? Shoot him! Saat Santos akan menghabisi Anna, John pun muncul, sembari memberikan uang kepada semua warga. Alhasil, John pun berhasil menghasut seluruh warga untuk menentang si Sheriff korup berikut dengan geng Santos. Oknum aparat korup dan kelompok gangster, yang selama ini telah menjadikan kota kelahiran mereka sebagai kota maksiat. Di antara kerumunan warga, Santos berusaha menghabisi John dari arah belakang. Akan tetapi, berhasil digagalkan oleh Vlasa yang lebih dulu menghabisi Santos. Sebagai bentuk balas dendam, karena selama ini, Santos telah merendahkan dirinya yang hanya seorang wanita. Saat John berusaha mendekati Anna, si Sheriff muncul, dan langsung menghajar John dari belakang, hingga tumbang tak berdaya. Saat si Sheriff akan menghabisi John, si anjing yang tadinya tidak berguna, sekarang maju untuk menolong John. Lalu dengan sigap, John membantai si Sheriff korup dengan pistolnya sendiri. Kemudian, John membagikan semua uang tersebut kepada seluruh warga. Adegan film berpindah pada sebulan kemudian, yang dimana John diangkat menjadi sheriff baru di kota Elfrontras. Berkat jasa besar John dalam membersihkan kota Elfrontras dari aparat korup dan juga kelompok gangster. Sementara Anna kembali membuka bar miliknya dan hidup bahagia bersama John. Kemudian, film pun selesai.